Ada proses panjang dan rumit dalam setiap lekuk kainnya. Ia juga menyimpan makna dan sejuta cerita. Semburat emas di setiap helai benangnya, ragam pesona motif-motifnya, serta kekuatan cinta dalam setiap prosesnya, mencerminkan kekayaan budaya. Tenun songket nan cantik, satu pesona budaya dari tanah Minang nan abadi. Sangat sulit mencari rujukan yang bisa menjelaskan keberadaan songket di tanah Minang. Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas Padang, Gusti Asnan menyebutkan, satu referensi yang bisa menjadi sumber adalah buku karya Van Hasselt, seorang berkebangsaan Belanda yang pernah melakukan ekspedisi di Sumatera Barat. Van Hasselt menyebut bahwa beberapa perempuan yang memakai kain bersulamkan emas tadi itu berasal dari kalangan perempuan-perempuan strata atas lah, kita katakan kaum bangsawan tanda kutip bahasa Minangnya, atau istri-istri dari beberapa penghulu yang memakainya. Tetapi pada awal abad 20 seperti yang kita lihat dari berbagai sumber dan foto-foto itu yang memakainya di samping keluarga penghulu, tapi juga ada penghulu yang udah menjadi pegawai-pegawai pemerintah Belanda dan perempuan lain. Jadi nampaknya ada denobilisasi lah, tidak hanya pakaian-pakaian dan baju-baju songket tidak hanya dipakai oleh kaum-kaum perempuan dari kalangan penghulu dan bangsawan saja, tapi sudah dipakai menjadi pakaian perempuan-perempuan kebanyakan. Di masa penjajahan Belanda, penggunaan kain berbalut benang emas yang di tahun 1950-an disebut songket ini masif dan mulai dikenakan semua kalangan. Meski begitu, jauh sebelumnya, perempuan Minang diyakini telah memiliki keahlian menenun hingga merenda. Bisa juga kita cari jauh ke belakang, mungkin proses ini ada hubungannya juga dengan interaksi orang Minang dengan orang India, yang mana kita tahu, kata Tom Pires pada awal abad ke-16 itu orang-orang India itu udah sering datang ke pantai barat Sumatera. Bahkan Nilakanta Sastri pun mengatakan abad 13-14 pun orang India udah datang ke sini. Jadi bisa saja tradisi dan keahlian menjahit dan merenda serta menenun membuat songket ini yang menggunakan benang-benang emas tadi itu udah dikenal oleh orang Minang jauh hari sebelum orang Belanda datang, orang Eropa datang, dan itu ada kemungkinan sebagai interaksi mereka dengan orang-orang India. Tradisi ini di India kita ketahui India kan juga memiliki keahlian kemampuan bikin emas tadi. Faktanya, wilayah Minangkabau sendiri merupakan daerah penghasil emas. Emas dijadikan simbol kemakmuran dan menjadi komoditas utama yang dicari bangsa asing. Karena makna kemakmuran itulah, pakaian-pakaian adat pun banyak dilapisi dengan emas. Karena menjadi pakaian untuk orang dengan strata tertentu, kain berbalut benang emas ini dikenakan pada upacara-upacara adat khusus. Seperti upacara pengangkatan penghulu, dalam adat Minangkabau, penghulu berarti pemuka adat. Songket juga banyak digunakan sebagai pakaian pengantin, sehingga kini kain songket menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Minang untuk digunakan pada pesta pernikahan. Dalam rangkaian acara pernikahan tradisional, pengantin laki-laki akan datang ke rumah perempuan. Kedatangannya disambut dengan tari penyambutan. Para penari pun mengenakan kostum dengan sentuhan songket. Lepas penyambutan, pengantin pria akan menjalani proses pemberian gelar. Prosesi ini biasa dilakukan sebagai penanda seorang pria telah menjadi seorang suami.
Dalam seluruh rangkaian acara ini, sulit untuk tidak menyaksikan keterlibatan kain songket. Bahkan, tamu-tamu undangan yang datang pun menggunakannya. Dari Minangkabau. Ini pakaiannya bikin sendiri atau gimana nih? Kita punya yang bikinin sih Kak, tapi kita yang pengennya kayak gini gitu Kak. Khusus ya berarti ya? Iya benar Kak. Dari warna, terus sentuhan songketnya juga itu sesuai request atau gimana? Iya sesuai request, karena orang Minang itu identik dengan warna merah Kak. Jadi kita requestnya warna merah. Kebetulan juga suka warna merah gitu Kak. Dalam setiap kisah masyarakat Minang dari masa ke masa, songket sudah menjadi bagian hidup. Dalam berbagai kesempatan, kain ini melekat erat sebagai identitas etnis Minang. Jadi di Pandai Sike karena cuacanya dan alamnya cukup untuk mengembangkan tenun tersebut, tambahan lagi banyak permintaan, maka oleh nenek kami diajarkanlah kepada anak cucunya sampai berkembang dan dipakailah kain itu untuk pakaian adat bagi perempuan-perempuan, untuk baralek, untuk kenduri, dan bagi nenek mama menjadi pakaian adat. Pesona songket ranah Minang tak bisa lepas dari satu wilayah yang terletak di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yakni Nagari Pandai Sike. Pandai Sike berada di 80 km arah utara kota Padang. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil songket tradisional di Sumatera Barat. Tak pernah usai cerita tenun diurai. Dari Sabang hingga ke Merauke memiliki ciri khas dan juga karakteristiknya masing-masing. Kekayaan tradisi mencerminkan ragam khasanah budaya khas tanah air Indonesia. Salah satunya adalah kain tenun songket asli ranah Minangkabau. Pandai Sike mampu menyihir siapa saja yang berkunjung. Gambaran alamnya yang begitu memikat karena diapit dua gunung yakni Singgalang dan Marapi membuat suasana nagari ini begitu sejuk. Hamparan sawah dan ladang sejauh mata memandang ditambah rumah-rumah khas Minang yang indah. Jika para perempuan Pandai Sike menenun, maka para lelakinya dikenal sebagai pengukir. Dahulu, nyaris seluruh laki-laki di nagari ini membuka galeri ukir. Kemampuan mereka membuat ukiran telah terdengar kemana saja. Namun kini cukup sulit menemui laki-laki di sini yang masih mengukir. Kalau motif yang ada di Pandai Sike saja, seperti saya katakan lebih dari 36. Ada pucuk rabuang, ada kaluak paku, ya, ada itiak pulang patang, ada tantadu, itu diantaranya itu banyak. Tapi kemajuan sekarang ini banyak lagi yang muda-muda itu membuat ragi baru, mereka namai pula sesuai dengan yang kehendaknya. Jadi motif-motif lama itu berdasarkan kepada alam, Jadi yang jelas di Pandai Sike ini motif lama itu tidak ada yang bentuk binatang seperti Bali. Yang ada yaitu tumbuh-tumbuhan.
Dahulu terdapat mitos bahwa ilmu bertenun tak boleh keluar dari Pandai Sike. Jika dilanggar, dipercaya akan membawa kesengsaraan. Namun, menurut warga, mitos itu muncul karena rasa khawatir ekonomi masyarakat tak berkembang jika ada penenun lain di luar Pandai Sike. Dikisahkan pula hampir setiap rumah di Pandai Sike memiliki alat tenun. Setiap anggota keluarga perempuan wajib bisa menenun. Namun kini cukup sulit menemukan para penenun di nagari Pandai Sike. Mil Dayani adalah satu dari segelintir penenun tradisional yang tersisa. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan yang akrab disapa Mil ini masih menenun sepanjang hari. Di rumah gadangnya, Mil bersama ibunya menenun songket pesanan para pelanggan dengan alat tenun manual. Nih, aku pengen dengar ceritanya dong. Ini Uni, sejak kapan sih mulai kenal aktivitas menenun songket? Menenun songket. Kalau awal pertamanya tuh diajarin ibu waktu masih kecil, umur kira-kira 10 tahun. Sampai sekarang masih menenun? Oh, berhenti dulu, sekolah dulu, tamat kuliah, baru menenun lagi. Oh gitu, kenapa sampai sekarang masih setia dengan menenun ini? Kayaknya udah di sini juga ya apanya, untuk meneruskan keahlian ibu juga. Tapi betulkah kalau misalnya ada mitos yang bilang bahwa perempuan di Pandai Sike memang harus bisa menenun? Iya. Oh begitu? Iya. Oh baik. Dengan atau tanpa pesanan, Mil Dayani mengaku akan tetap menenun songket. Ia yakin setiap karyanya akan tetap menemukan pecintanya masing-masing. Meski menenun dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seiring berkembangnya waktu, kini di Pandai Sike tumbuh industri tenun rumahan yang penenunnya adalah laki-laki. Ya, keberhasilan mendobrak tradisi ini digagas oleh Safri Hidayat, pemuda Pandai Sike yang memodifikasi alat tenun manual menjadi alat tenun bukan mesin dengan menerapkan teknologi anyar yang berfungsi mempercepat pengerjaan songket. Iya sih, kalau di sini kita menggunakan alat yang sudah dimodifikasi gitu kan. Jadi istilahnya ciri khasnya kita mempunyai ciri khas itu menggunakan alat yang bisa dibilang modern lah gitu. Yang membedakan dengan yang tradisional atau yang manual itu apa sih? Kalau dilihat dari segi bentuknya itu lumayan banyak perbedaan gitu. Misalnya di sebelah mananya? Misalnya kayak gini kan, kalau yang manual kita nggak ada ininya tambahan kayu-kayu kayak gini, nggak ada alat kayak gini, nggak ada benang-benang kayak gini, nggak ada gitu. Jadi kita tambah gitu. Baik, secara hasil pekerjaan apakah mempengaruhi juga? Kalau untuk pekerjaan kita istilahnya lebih memangkas waktu gitu kan, jadi mempercepat waktunya gitu kayak dibandingkan dengan yang manual. Jika dibandingkan dengan alat tenun manual, alat tenun bukan mesin atau ATBM ini menghasilkan kain songket 3 kali lebih cepat. Jika biasanya untuk satu pasang sarung dan selendang perlu waktu 3 bulan pengerjaan, maka dengan ATBM hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Di rumah tenun Osoik ini ada 13 alat tenun. Para pekerjanya, beberapa masih usia sekolah dan kuliah. Sembari menuntut ilmu, mereka bekerja menenun di Osoik ini. Salah satunya Angger, ia sudah bergabung sejak tahun 2015. Rumah tenun Osoik ini lebih ramai pada sore dan malam hari. Kalau bagi saya pribadi, kesannya di sini, kalau untuk kerja di sini kita kan ngumpul sama teman-teman. Terus untung yang kedua tuh kesannya itu dari nenun ini saya bisa kuliah dengan dana sendiri gitu. Kalau bagi saya bikin satu sarung ini rata-rata 10 hari ke atas. Paling cepatnya itu 10 hari lah gitu. Kan digabung sama kuliah. Lewat tenun songket, masyarakat Pandai Sike pun berdaya. Tenun telah mengangkat ekonomi masyarakat Pandai Sike.
Tersohornya Pandai Sike sebagai daerah penghasil kain songket telah diakui masyarakat seluruh Nusantara dan juga mancanegara. Di sini kita akan disambut dengan berbagai toko kain dan tenun, khususnya songket tradisional buatan tangan masyarakat Pandai Sike. Ya, di toko atau gerai-gerai inilah songket dijual dan diperkenalkan. Meski harganya relatif mahal, songket sepertinya tak pernah kehilangan peminat. Kain-kain cantik ini punya penggemarnya sendiri. Saya pun berkunjung ke salah satu gerai yang ada. Di sini kita dapat menyaksikan langsung kumpulan songket siap jual dengan berbagai warna, motif, serta model. Kita dapat memilih sesuai selera masing-masing. Tak hanya itu, kita juga diperkenankan untuk mencobanya langsung agar tahu bagaimana cara mengenakan kain songket dengan benar. Ini termasuk warna Minang. Warna merah, yang menggambarkan Minang. Ya. Oke. Kalau kisaran harganya sendiri Dek, biasanya dari paling rendah paling tinggi itu berapa sih? Dari 2 juta sampai 7 sampai 8 juta. Wow. Yang sutra. Ya. Oke. Nah ini berarti toko Uda ini sudah berapa tahun berdiri? Sekitar 23 tahun. 23 tahun. Ya. Berarti ini semuanya suplainya dari mana Dek? Dari sekitar sini, Pandai Sike. Pandai Sike saja? Iya. Kira-kira dari setoko ini berapa pengrajin yang biasa mengumpulkan Kalau songket sekitar ini? 40 sampai 50 pengrajin. 40 sampai 50 pengrajin. Itu mereka biasanya setor per bulan atau bagaimana? Iya, kira-kira 20 sampai 1 bulan itu tiap harinya ada yang siap 3 atau 4 pasang. Oh, Ya. oke. Nah, kemudian ada nggak sih musim tertentu di mana tuh pelanggan paling banyak belanja songket? Biasa musim pesta, siap lebaran, siap lebaran atau liburan lah. Gitu. Pemasaran paling jauh Dak kemana? Biasa ya sampai Malaysia, sampai Singapura. Oh, Ya, sampai... tapi yang paling banyaknya pemakaian memang domestik. Ya, Jakarta domestik kayaknya. ya, Jakarta. Di sini bisa juga pesan maksudnya via online atau gimana gitu? Bisa, ya. Bisa request motif, request warna, ukuran juga. Nanti tinggal dikirim Iya, saja tinggal ya. kirim saja. Harga kain songket mencapai jutaan rupiah. Harga itu setara dengan proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu yang lama. Tak heran penjualan kain songket dalam sehari biasanya hanya 1 hingga 3 buah saja. Pandai Sike tak hanya dikenal sebagai produsen dan penjual kain songket saja, melainkan juga kain sulaman. Namun songket tetap menjadi komoditas utama yang selalu dicari wisatawan. Sentuhan songket tak hanya ada di sarung maupun selendang. Kini nuansa Minang ini dimodifikasi dengan berbagai bentuk lainnya, seperti dompet, tas, taplak meja, kotak perhiasan, sandal, dan sebagainya. Meski bukan asli buatan tangan, barang-barang ini tak kalah sepi peminat, mengingat harganya yang jauh lebih murah. Setiap gerai yang ada di sudut Pandai Sike memiliki ciri khasnya masing-masing. Wisatawan yang berkunjung ke kampung ini pun bisa memilih gerai yang diinginkan. Salah satunya Wendra. Pria asal Padang ini merupakan penggemar kain songket. Oh, beli songket, Mak? Songket. Iya. Udah pesan dari kapan? Ini pesannya 3 bulan yang lalu. Datang ke sini langsung atau? Oh, saya datang ke sini langsung. Memang sudah berlangganan? Udah langganan. Ini saya ke sini pesannya udah 5 kali sama yang ini. Iya. Ini model apa yang dibeli? Ini selendang Kapalo Duo. Kalau ini sarung sama selendangnya juga. Rencananya mau dibuat apa tidak? Kalau yang ini buat nikahan, buat kondangan. Kalau yang ini untuk acara-acara resmi aja. Berapa harganya dua? Kalau yang ini 1,5, yang ini 5,5, jadi totalnya 7 juta. Pembeli yang ingin memesan motif dan harga sesuai selera bisa datang ke penenun yang mereka percaya. Setelah 2 hingga 3 bulan, kain songket pesanan pun bisa diambil. Menjaga kelestarian budaya memang bukan pekerjaan yang mudah. Tugas ini tak hanya milik generasi tua saja, melainkan juga anak muda. Maka lahirlah seniman-seniman muda yang kreatif dalam mengembangkan kain cantik ini. Seperti Atika Mutiarani, mahasiswi salah satu universitas negeri di Sumatera Barat.
Ia membubuhkan sentuhan songket pada gaun pesta yang bernuansa ceria khas milenial. Atika juga berani memadu padankan songket dengan ragam kain lainnya agar tampak apik disandang dan dipandang. Ya, karena sebelumnya di Sumatera Barat kan kebanyakan yang pakai songket ini adalah ibu-ibu gitu kan, atau bundo-bundo di Sumatera Barat, di Minangkabau. Kebanyakan kalau anak remaja nggak suka pakai songket, katanya terlihat tua gitu kan. Nanti terlihat seperti ibu-ibu gitu, nggak remaja lagi, nggak girly lagi gitu. Jadi aku terinspirasi bikin gaun untuk remaja yang bisa digunakan oleh wanita milenial. Sama seperti yang aku pakai sekarang, ini kan baju ready to wear gitu kan. Jadi songket ini bukan cuma untuk baju basiba seperti yang di sana, tapi juga bisa digunakan jadi gaun, jadi baju ready to wear, baju kerja gitu. Jadi untuk semua kesempatan sebenarnya bisa dipakai songket ini, cuman tergantung bagaimana kita mengolah songket ini. Karya-karya Atika memang diperuntukkan bagi anak-anak muda, namun siapa sangka ibu-ibu pun banyak yang tertarik untuk mengenakannya. Atika sendiri biasa mendesain karya-karyanya di rumah. Inspirasinya bisa datang dari mana saja, namun gadis kelahiran tahun 1998 ini memang begitu tertarik bermain warna. Sejauh ini Atika berhasil memasarkannya secara online. Beragam busana yang ia ciptakan bahkan sudah beberapa kali menembus pameran-pameran, baik di tingkat Sumatera Barat hingga ibu kota. Songket itu kan budaya Minangkabau yang sangat indah gitu kan. Jadi jangan hanya terputus sampai di nenek-nenek kita saja, tapi juga kita realisasikan, kita pakai juga untuk generasi muda sekarang agar budaya kita itu tetap lestari dan berkembang di luar Sumatera Barat pun. Berbeda lagi dengan Oscar, seniman tari yang begitu cinta dengan kekayaan budaya tanah kelahirannya Minangkabau. Oscar, yang sehari-harinya menjadi pelatih tari ini, menciptakan tari yang menampilkan eksistensi songket dalam pertunjukannya. Namanya Tari Ampek Lapak. Tari kreasi yang Oscar ciptakan ini biasa ditampilkan pada saat upacara penyambutan hingga acara hiburan atau kenduri dan baralek di daerah Minang. Tarian ini namanya Tarian Ampek Lapak, yang menceritakan tentang semangatnya orang-orang yang sampai saat ini masih menjaga eksistensi dari tenunan songket yang ada di daerah sini. Lapak itu sendiri juga disebut juga merupakan sebutan untuk songket yang menggunakan benang-benang emas seperti ini. Dan di sini kita membuat tarian yang terinspirasi dari kegiatan para ibu-ibu yang melakukan aktivitas menenun songket untuk di daerah ini, dengan tujuan nantinya tarian ini bisa mengangkat kembali atau mengangkat nama songket supaya lebih jauh lagi gaungnya, bukan hanya di daerah asalnya saja, tapi juga untuk daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Oscar dan tim tarinya menggunakan songket asli khas Pandai Sike. Mereka memilih motif tabur atau batang buah untuk digunakan dalam tarian tersebut. Harapan Atika, Oscar, dan generasi muda lainnya yang masih peduli terhadap kelestarian songket ini memang menjadi harapan kita semua. Teruslah lestari engkau tenun songket.